Timnas Indonesia telah melakoni pertandingan persahabatan melawan Argentina. Laga tersebut berlangsung pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Argentina sebenarnya ikut berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Banyak pemain dari negeri tenggo tersebut yang berkarir di tanah air dan memberikan pengaruh positif di lapangan. Bahkan, ada pula pemain Argentina yang memutuskan menjadi warga negara Indonesia setelah lama berkarir di Indonesia. Dan berikut adalah 5 pemain Argentina yang pernah bermain di Liga Indonesia. Mario Kempes. Mario Kempes adalah penyerang terbaik yang pernah dimiliki timnas Argentina. Ia memenangi Piala Dunia 1978 dan menjadi top skor pada edisi tersebut dengan torehan 6 golnya. Pemain kelahiran Cordoba, Argentina tersebut juga pernah menjadi penyerang tersubur di La Liga Spanyol bersama dengan Valencia pada ajang La Liga musim 1976, 1977, dan 1977-1978. Namun, setelah melalang buana di Amerika Selatan dan Eropa, Mario Kempes justru mengakhiri karirnya di Indonesia. Pelita Jaya menjadi klub terakhir dari Mario Kempes. Ia mencatatkan 12 gol dari 18 penampilan di divisi utama sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu. Emmanuel de Porras. Emmanuel de Porras merupakan penyerang berkebangsaan Argentina yang sempat membela sejumlah klub besar di Indonesia. Persija Jakarta menjadi tim pertamanya ketika tiba di tanah air pada tahun 2004. Setelah 2 musim bersama Persija, Emmanuel de Porras bergabung dengan PSIS Semarang. Kemudian, ia hijrah ke Italia dan bermain untuk Benevento Calcio yang kini mentas di Serie B. Emmanuel de Porras sempat kembali ke Indonesia dan merapat ke Jakarta FC pada tahun 2011. Setelah itu, ia hijrah ke Malaysia untuk memperkuat Negeri 9. Selama bermain di Indonesia, Emmanuel de Porras termasuk penyerang yang cukup produktif. Ia mencatatkan 16 gol bersama dengan Persija Jakarta dan 23 gol untuk PSIS Semarang. Robertinho Pugliara. Lahir di Buenos Aires, Argentina, Robertinho Pugliara menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di Indonesia. Ia pertama kali bermain di tanah air pada tahun 2007. Persija Jakarta menjadi klub pertama pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut. Setelah itu, Robertinho Pugliara memperkuat PSM Makassar, Persipura, dan Persib Bandung. Robertinho Pugliara sempat bermain di India bersama FC Pune City. Namun, pada tahun 2018, ia kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Sayangnya, karir Robertinho Pugliara bersama dengan Green Force berakhir dengan tragis. Ia mendapatkan tackle horor dari Wahyudi Hamisi dalam laga kontra Borneo FC dan memaksanya absen hingga akhir musim. Gustavo Lopez. Gelandang serang asal Argentina, Gustavo Fabian Lopez, masih mewarnai sepak bola Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi, ia mulai menjalani peran baru sebagai manajer tim. Gustavo Lopez baru-baru ini diperkenalkan sebagai manajer tim PSS Sleman. Sebelumnya, ia sempat menjalani peran sebagai direktur teknik Persela Lamongan. Gustavo Lopez memulai perjalanannya di Indonesia bersama dengan Persela Lamongan. Ia juga sempat bergabung dengan Arema FC sebelum akhirnya hijrah ke Malaysia setelah PSSI dibekukan. Pemain kelahiran 28 Juni 1986 tersebut kemudian ke Indonesia dan bergabung ke Persikabo 1973 di Liga 1 pada 2018. Ia memutuskan pensiun setelah berstatus tanpa klub pada musim berikutnya. Esteban Vizcarra. Esteban Vizcarra masih aktif bermain di Indonesia. Winger kelahiran Argentina itu akan menjadi andalan di lini serang PSS Sleman untuk kompetisi musim depan. Sebelumnya, Esteban Vizcarra telah malang melintang di sepak bola Indonesia. Dimulai dari Pelita Jaya pada tahun 2009, ia pernah memperkuat Semen Padang, Arema FC, Sriwijaya FC, Persib Bandung hingga Madura United. Pada tahun 2018, Esteban Vizcarra resmi menjadi warga negara Indonesia setelah proses naturalisasinya selesai. Kala itu, ia masih bermain untuk Sriwijaya FC. Namun, Esteban Vizcarra hanya sekali tampil bersama timnas Indonesia di laga resmi. Tepatnya, ketika ia tampil dalam laga persahabatan melawan Myanmar pada 10 Oktober 2018.